Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan proses peradilan perdata pada simulasi peradilan semu yang akan saya sampaikan. Untuk tugas ini yang akan saya menjelaskan rangkaian-rangkaiannya dimulai dari awal masuk perkara perdata sampai dengan putusan. Tapi karena proses pembelajaran masih sampai dengan duplik, maka saya akan menjelaskan sampai dengan duplik. Yang pertama itu surat gugatan. Pada tugas-tugas sebelumnya kita sudah membuat surat gugatan terkait dengan masalah Tuan Andi dengan Tuan Budi sesuai dengan pokok perkara yang sudah ada pada pokok perkara tersebut. Jadi dalam surat gugatan tersebut berisikan nomor perkara, perihalnya yaitu gugatan perdata wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah. Di dalam surat gugatan ini advokat atau seperti yang saya sekarang simulasikan sebagai advokat, saya selaku penerima kuasa khusus untuk bertindak selaku kuasa hukum dari pihak yang berperkara. Setelah itu penggugat, yaitu orang yang kita gugat. Penggugat berarti kita yang menggugat. Dan tercantum juga nama siapa tergugatnya. Di situ kita bisa tuliskan siapa orang yang tergugat. Setelah menyampaikan isi tersebut, ada dasar fakta perkara. Pada bagian ini kita menyampaikan fakta-fakta yang terjadi sesuai dengan cerita dari klien kita. Selanjutnya kita memasukkan dasar hukum pada surat gugatan tersebut. Seperti dasar hukum apa yang kita pakai, baik itu dari KUH Perdata atau Kitab Undang Hukum Perdata ataupun undang-undang yang bersangkutan terkait dengan perlindungan konsumen yang berkaitan dengan perjanjian jual beli atau prestasi pada kasus ini. Selanjutnya yaitu tuntutan penggugat. Kita selaku kuasa hukum dari pihak penggugat menyampaikan permohonan atau tuntutan kepada majelis hakim untuk disidangkan terkait dengan apa yang kita minta terkait penghukumannya atau dengan tindakan tambahan atau ganti rugi, itu semua kita sampaikan. Selanjutnya bukti-bukti. Di dalam surat gugatan ini kita melampirkan bukti-bukti konkret ataupun terkait dengan manifestasi tersebut atau penjual belinya. Selanjutnya setelah surat gugatan, maka sidang selanjutnya itu surat jawaban gugatan dari pihak penggugat. Di sini berisikan advokat selaku kuasa hukum dari tergugat menyampaikan surat jawaban gugatan. Hampir sama, tetap dia ada tanggapan umum terhadap gugatan penggugat dan ada tanggapan terhadap posita gugatan. Setelah itu tetap melampirkan dasar hukum jawaban tergugat dan melampirkan eksepsi atau keberatan formil. Selain eksepsi tersebut ada petitum. Setelah kita menyampaikan surat jawaban gugatan di sidang, selanjutnya itu persidangan dengan agenda replik, di mana replik ini adalah replik atas jawaban tergugat. Berisikannya tetap sama, tanggapan umum, tanggapan terhadap posita jawaban tergugat, dasar hukum serta tanggapan terhadap eksepsi tergugat, dan berisikan juga petitumnya. Setelah replik, maka ada agenda selanjutnya itu duplik. Duplik ini adalah duplik atas replik penggugat. Jadi jawaban dari replik tersebut, di mana kita selaku kuasa hukum memberikan tanggapan umum terkait replik penggugat, menyampaikan terkait dengan dalil-dalil yang sudah kita perkarakan dan memasukkan kesimpulan dan petitum selaku kuasa hukum. Setelah proses persidangan duplik, selanjutnya itu adalah pembuktian, di mana pada pembuktian ini kita melampirkan bukti yang sudah kita lampirkan di awal, dan inilah pembuktian tadi, baik itu alat bukti surat sesuai dengan pasal 164 atau pasal 1866 maupun uraian hukum dan petitum pembuktian. Setelah surat pembuktian ini selesai, maka agenda selanjutnya itu putusan selah, dan dilanjutkan dengan agenda selanjutnya yang akan kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih.